Harry Press memiliki ini atau tidak, teman-teman semua. Dia mencoba meluruskan sesuatu yang lurus, tapi dia tidak meluruskan sesuatu yang dekat oleh dia, dan itu bengkok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrolillahi ma ba'd. Teman-teman semuanya dimanapun berada, ya, kembali lagi di channel kami yaitu Lifeline. Di sini kita akan membahas tentang khususnya nih ya. Jadi pembahasan kali ini itu tentang Harry Press. Ya, Bang Harry Press ini sudah maklum kita ketahui bahwa beliau ini sering mengkritik ya ulama-ulama besar kita, mulai dari UAS dan juga bahkan Al Habib Umar Al Hafiz juga itu tidak luput daripada kritikan beliau ya. Jadi beliau itu seolah-olah duduk sebagai hakim ya, yang memutuskan bahwa benar dan salahnya ulama-ulama yang sudah terbukti kredibilitasnya, ya, kompetensinya dan kapasitasnya. Ya, jadi beliau itu menjadi hakim di antara ulama-ulama besar itu, ya, yang mengatakan bahwa ini tidak benar dan ini benar segala macam, dan ya, sedangkan kita tidak tahu gitu kan bagaimana dia gitu kan. Nah, kali ini ya di sini saya sudah mencatat gitu beberapa poin yang sekiranya ini bisa menjadi apa ya, landasan ataupun ini bisa menjadi bahan refleksi kita gitu untuk berpikir ulang, untuk apa namanya, kalau misalnya kita melihat video-video dia itu kita bisa mereview lagi gitu kan, bisa menanyakan kepada diri kita sendiri apakah yang dia katakan itu benar atau tidak ya. Yang sudah pasti 80% salah ya, mungkin 100% juga bisa kita katakan salah gitu kan. Nah, kali ini kita akan beberkan dan kita akan jabarkan ya kesalahan-kesalahan apa aja yang sudah dia katakan, kesalahan-kesalahan apa yang sudah dia lakukan, teman-teman semuanya ya, dari video-video dia sebelum-sebelumnya ya. Sudah banyak gitu kan ulama-ulama yang dibahas di konten dia dan dia kritik ya, seolah dia itu menjadi ahli. Kita buka teman-teman semuanya dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan lafaz basmalah itu kegiatan kita diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama kita bicara tentang kapasitas dia. Ini mohon maaf teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau misalnya tulisan saya itu jelek. Dan memang saya akui itu jelek. Ya, yang pertama ini kita bicara tentang kapasitas. Nah, kapasitas dari Harry Press ini, dia tidak memiliki kapasitas yang mumpuni dibanding ulama-ulama yang dia kritisi. Ya, karena gini teman-teman semua, ini menjadi timpang tindih di sini teman-teman semuanya. Nah, poin kedua itu adalah menjadi hal yang jomplang. Kita anggap jomplang teman-teman semuanya. Karena apa jomplangnya di sini? Ya, ini teman-teman semuanya kita ambil di contoh UAS ya. UAS, UAH, dan Habib Umar gitu kan. Ini beliau semua ini teman-teman semuanya. Kita sudah tahu kapasitasnya, kita sudah tahu kompetensinya, kita sudah tahu kredibilitas beliau ini, kita sudah tahu teman-teman semuanya. Ya, UAS itu belajar di Al-Azhar. UAS juga di Libya. UAS juga menekuni hadisnya di S2 sampai S3 sampai dia jadi beliau ini sampai jadi profesor. Kita sudah tahu sanad keilmuannya luar biasa. Apalagi Habib Umar. Habib Umar itu akhirnya menjadi rujukan ulama-ulama sedunia. Ya, beliau itu menjadi orang yang paling ternama keilmuannya pada saat ini teman-teman semuanya. Ya, pada zaman ini di Darul Mustafa di Yaman itu luar biasa. Tapi masih beliau kritik ini ya. Ini Habib Umar itu masih dikritik sama Syekh Harry Press ini yang kita tidak mengetahui kapasitasnya dia. Ya, kita tidak tahu tentang ini jomplangnya tadi. Kita tidak tahu rekam jejaknya dia nih. Ya. Rekam jejak akademisnya dia ini kita tidak tahu Syekh Harry Press yang tadi. Ya, kapasitasnya kita tidak tahu, sedangkan dia mengkritik ulama-ulama yang luar biasa kapasitas keilmuannya. Kita sudah tahu tentang sanad keilmuannya, kita tahu seberapa kredibelnya beliau-beliau orang, tapi dikritisi sama orang yang jomplang tadi. Kenapa disebut jomplang? Karena kita tidak tahu rekam jejaknya. Ya, ini teman-teman semuanya ini perlu dipahamin ya. Agama itu kan, kita bicara agama Islam itu agama yang sanad teman-teman semuanya. Karena kita tidak bisa sembarang berbicara, kita tidak bisa sembarang merucap, kita tidak bisa sembarang untuk mengatakan apalagi mengklaim. Ya, kita tidak bisa melabeli seseorang itu menjadi salah ataupun benar atau bagaimana tanpa standar ilmu agama yang dimiliki. Ya, ini Syekh Harry Press ini yang tadi kita ngomong ke potensinya ya.
Kita tidak tahu rekam jejaknya yang pertama. Yang kedua itu kita tidak mengetahui dia itu memiliki instrumen untuk memahami agama atau tidak. Ini minimal 3 dah teman-teman semuanya ya. Yang pertama ya udah pasti dia udah tahu paham bahasa Arab gitu kan. Yang kedua ada nahunya, ada sorof, ada balagoh. Nah, nahu, sorof, balago ini semua adalah ilmu alat teman-teman semuanya, ya. Alat, dan jauh daripada ini semua adalah pembelajaran yang diajarkan oleh ustadz, oleh guru, oleh syekh. Nah, si Harry Press memiliki ini atau tidak teman-teman semuanya? Ini jadi pertanyaan mungkin bagi para pendukung-pendukung Harry Press ataupun seseorang yang mengamini pernyataan Harry Press. Dia memiliki ini atau tidak? Nah, kalau tidak berarti kita harus wajib tolak itu, dan dia bisa dikatakan orang yang memecah belah umat dan menjadi orang yang sesat dan menyesatkan. Ya, beda sesat sama menyesatkan ya. Dia udah plus tuh, udah sesat menyesatkan. Dia sesat kepada dirinya sendiri dan dia juga mesesatkan umat, memecah belah umat. Nah, poin kedua di sini ya. Poin ketiga selanjutnya adalah nah, dalam bidang apapun teman-teman semuanya ya, dalam bidang apapun, ilmu apapun, apalagi terkait ilmu agama, kritik itu bisa dianggap valid jika datang dari sesama ahli. Ya, ahlinya kita ambil simpelnya aja adalah ahli. Ya, kritik itu bisa dianggap valid jika datang sesama ahli. Ya, karena dengan sesama ahli itu bisa memiliki kacamata yang pas, kacamata yang fair. Ya, maka disebut dengan peer review. Ya, bagaimana seseorang bisa mengkritisi seseorang lain yang jelas-jelas itu menjadi hal yang jomplang yang tadi lebih tinggi. Ya, kayak anak TK mengkritisi tentang dosen misalnya segala macam, itu lompat jauh teman-teman semuanya. Ya, jadi itu ya. Islam itu tidak anti kritik. Dalam metodologi kita juga banyak ulama-ulama kita yang berdebat ya, mengkritisi tapi dengan karya teman-teman semuanya. Ya, kayak Imam Ghazali dengan Al-Farabi kan. Ya, Imam Ghazali mengkritik tentang filsafat Yunani, tahafut falsafah dibalas dengan karya lagi, tahafut dan lain sebagainya. Nah, beliau ini tidak ahli dalam agama, mungkin ahli dengan pencaksilat ya. Silakan kritik yang lainnya. Ya, sesuai dengan ahlinya. Nah, beliau itu tidak memiliki itu teman-teman semuanya ya, bukan ahli. Nah, yang keempat ini teman-teman semuanya ini perbandingan lagi. Ya, perbandingan yang sangat mencolok. Ya, bahwa yang tadi ulama-ulama yang kita sebutin tadi nih, UAS dan lain sebagainya, itu teman-teman semuanya belajar dan mengajar di majelis taklim yang resmi, majelis taklim yang luar biasa, majelis taklim yang mungkin juga beliau kelola. Tapi Harry Press hanya cuma duduk di meja ya dengan setup studionya lalu mengkritisi ulama-ulama yang luar biasa. Itu sangat tidak fair. Ini perbandingan yang sangat jauh. Ya, ulama yang sudah belajar dengan sedemikian rupa ya dengan apa namanya mendedikasikan seluruh hidupnya untuk agama Islam, untuk keilmuan Islam, tapi dibantah dengan orang duduk ya mungkin dia hanya memahami 5 menit video lalu dia mengkritisi. Itu sangat tidak fair. Yang fair lalu seperti apa teman-teman semuanya? Ya adakan diskusi. Berani tidak? Itu yang pertama. Yang kedua dengan karya. Ya dengan kitab, dengan tulisan, dengan apa namanya jurnal, dengan majalah atau dengan apapun lah. Intinya dengan karya. Coba balas. Itu yang tadi sebelumnya dilakukan sama Ibnu Arabi kan atau Al-Farabi. Mungkin saya bisa salah ya. Ya, beliau mengkritisi Imam Ghazali dengan menulis at-tahafut ya kesalahan daripada kesalahan, kecacatan daripada kecacatan. Karena Imam Ghazali itu apa namanya mengkritisi tentang tadi ya filsafat Yunani, di beliau bedah situ kecacatannya, lalu dibantah lagi kecacatannya. Ya, itu teman-teman semua ini perbandingan yang sangat jomplang jadi di sini yang dilakukan oleh Harry Press. Ya, imam-imam kita, ulama-ulama kita belajarnya di taklim, majelis taklim, semuanya resmi, semuanya diawasi dengan syekhnya. Tapi Harry Press cuma duduk 5 menit lalu bisa menyalahi ulama-ulama kita. Nah, itu yang jadi permasalahan yang luar biasa. Nah, itu tadi ya, jika emang itu memang ilmiah, ya maka balasnya dengan karya, tulisan, jurnal atau majalah. Nah, yang keenam nih teman-teman semuanya, kita akan bahas daripada filsafat ini ya, epistemologi. Epistemologi itu adalah cabang filsafat atau ini adalah kerangka dasar dalam filsafat ya teman-teman semuanya setelah ontologi. Ontologi itu bicara ada, lalu epistemologi itu bicara cara bagaimana mendapatkannya. Ya, sekarang kita tanya teman-teman semuanya, mungkin bagi pendukung Harry Press juga bisa di komen di video ini ya.
Bagaimana cara dia mendapatkan ilmu agama, bagaimana siapa guru-gurunya, apakah sudah kredibel, lalu bagaimana lingkungannya, itu yang harus kita pertanyakan. Bagaimana dia bisa menyalahkan orang lain, ilmu apa yang dia dapatkan, dan bagaimana cara dia memperolehnya. Nah, ini bicara tentang epistemologi, dan Hadi Pras ini loncat teman-teman semuanya, langsung menyalahkan, langsung sampai ke konklusi sebelum dia menyampaikan di sini epistemologi. Bagaimana cara dia mendapatkannya, dengan siapa dia mendapatkannya, siapa yang telah mengujinya. Ya, karena sesuatu itu bisa dikatakan valid ya setelah dia diuji validitasnya. Ya, jadi setelah kita mengetahui bagaimana cara dia mendapatkannya, yang kedua adalah kita mengujinya. Sudah teruji atau belum itu dia? Ya, dengan ulama-ulama besar juga yang tentunya tentang agama Islam ini. Nah, itu ya. Aspek ini teman-teman ditinggalkan dan dia loncat langsung sampai ke konklusi. Ya, konklusi bahwasanya ulama-ulama yang tadi kita sebut di sini adalah salah. Itu permasalahannya teman-teman semuanya. Nah, aspek yang ketujuh adalah logikal falasi. Nah, apa logikal falasinya teman-teman semuanya? Strawman, ya, mencari dalam jerami. Nah, ini apa yang dimaksud teman-teman semuanya? Yang dilakukan oleh Harry Pers ini adalah kecacatan ini teman-teman. Strawman. Ya, dia itu memotong video ulama-ulama kita, dia memotong video ustadz-ustadz kita, ya, guru-guru kita, lalu dia itu teman-teman semuanya ya, dipotong argumentasi yang sebenarnya itu argumentasi yang tidak maksud itunya. Jadi ulama kita tidak bermaksud demikian, lalu dipotong bagian itu, lalu Syahri Pras ini menarasikan seolah-olah ulama kita itu mengatakan hal yang demikian, lalu dia menyerang itu. Ini saya kasih contoh ya teman-teman semuanya ya. Ketika itu Harry Pras itu memotong videonya ya, Ustadz Adi Hidayat dipotong videonya ketika beliau itu sedang sambung ayat dengan orang Kristen, sedang sambung ayat dengan jamaah, lalu dipotong itu. Dipotongnya apa? Tidak disebutkan bahwa Nabi Isa itu adalah hambanya Allah. Ya, kalau ini Abdullah itu dilewatin sama dia. Oh, itu narasi yang dibuat oleh Harry Pras. Nah, ini yang itu diserang. Apa yang Harry Pras bilang? Oh, toleransi ini ya, hilangin Nabi Isa sebagai hambanya Allah ya, segala macam ya. Sedangkan tidak demikian. Ya, orang jelas-jelas Ustadz Adi Hidayat di video aslinya ya tentunya ya, itu sedang berdialog. Ya, sedang tanya jawab sambung ayat, tapi dipotong sama dia. Nah, itu yang dilakukan oleh si Harry Pras ini. Jadi mengaburkan argumentasi awal, lalu dia buat argumentasi dengan maunya dia, dan dia menyalahkan dengan menyandarkan bahwa ulama kita yang berkata demikian. Itu sangat sesat dan menyesatkan teman-teman semuanya. Nah, ini yang terakhir ya. Mohon maaf teman-teman semuanya, ini harus kita bahas juga, filsafat moral. Filsafat moral, ya, Aristoteles itu pernah berkata bahwa seorang itu bisa jadi seseorang dengan pemikiran yang demikian itu melibatkan lingkungan, ya, melibatkan siapa gurunya, melibatkan siapa rekan bicaranya, rekan dialognya, rekan diskusinya. Dan mohon maaf teman-teman semuanya, seseorang yang dianggap oleh Harry Pras itu sebagai guru, yaitu Sam, dan saya tidak sebutkan nama panjangnya, yaitu Sam, itu tersandung kasus yang fatal dalam agama dan fatal secara moral juga. Ya, asusila teman-teman semuanya, ini sangat luar biasa ya. Maka dari itu teman-teman semuanya, ini patut dipertanyakan tentang moralitas yang tadi. Ya, karena seseorang itu bisa menjadi pemikiran yang demikian, bisa menjadi kebiasaannya seperti itu karena yang tadi teman-teman semuanya. Ya, pertama karena lingkungannya, gurunya, teman diskusinya, dan bagaimana kebiasaannya itu akhirnya membentuk pribadi. Itulah yang membentuk pribadi seseorang itu dari yang tadi. Ya, bagaimana kebiasaan, siapa temannya, dan siapa gurunya, dan bagaimana lingkungannya, itulah yang membentuk seperti itu. Dan ini kita perlu pertanyakan ya. Mohon maaf teman-teman semuanya, ini sebagai penutup juga ya. Harry Pras dengan guguhnya ya, dengan gigihnya dia mengatakan bahwa dia adalah pelurus umat dan pembenaran ajaran-ajaran umat dan menyalahkan ulama-ulama kita yang bersanad. Dia mencoba meluruskan ajaran Islam, tapi di lingkaran lingkungan dia yang tadi ini itu cacat. Di dalam lingkungan ring satunya dia ini itu keruh, itu kotor. Lalu dia berusaha untuk meluruskan ulama-ulama kita yang jelas-jelas lurus secara ajaran dan secara akhlaknya dan moralnya. Ini coba dipertanyakan teman-teman semuanya. Ya, dia mencoba meluruskan sesuatu yang lurus, tapi dia tidak meluruskan sesuatu yang dekat oleh dia, dan itu bengkok.
Ini jadi permasalahan yang sekarang. Dan apa jawaban dari semua itu? Ya, mungkin panjang lebar saya mengatakan itu semuanya menjadi dua aja sih teman-teman semuanya ya. Nanti bisa teman-teman cari satunya itu. Yang pertama adalah superficial. Ini ya, teman-teman bisa cari. Superficial apa, saya nggak mau jelasin lebih panjang, lebih dalam lagi. Yang kedua teman-teman semuanya, ini dia cuma ngarah viral. Ya, dengan menyerang tokoh-tokoh besar Islam, itu adalah cara paling instan untuk mendongkrak popularitas, untuk mendongkrak algoritma, itu adalah cara paling instan teman-teman semuanya. Ya, dengan menyalahkan ulama-ulama kita, dengan apa namanya, memvonis bahwa ulama-ulama kita itu salah, kurang belajar atau lain sebagainya, itu adalah cara paling instan untuk mendongkrak algoritma, untuk apa, kalau kita anggap mah pansos. Ya, dia mengharapkan view yang lebih dari judul yang dia buat dengan menyalahkan ulama-ulama kita, ya, dengan cover yang dipampang oleh dia itu ulama-ulama kita. Itu yang menjadi permasalahan teman-teman semuanya. Dia menggadaikan akhirat untuk dunia, untuk engagement, untuk enses, untuk duit. Itulah teman-teman semuanya. Itu luar biasa, sangat luar biasa ya yang terjadi di saat ini ya. Dan teman-teman semuanya, itu ancaman yang sangat luar biasa ya. Inna sam'a wal fuad kulun ulaika kana anhu mas'ula, ya. Bahwa pendengaran, penglihatan dan hati yang terdalam itu bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jadi jangan kita sembarang berbicara dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan ngomong kalau misalnya memang belum tahu, pelajarin. Maka Gus Bah juga menjelaskan sangat singkat dan padat, dan ini sangat menusuk ya. Ketika seseorang mengajak Gus Bah debat, lalu ditanya sama Gus Bah, kamu hafal Quran? Kamu hafal hadis? Tidak, tidak. Jawabannya. Lalu apa Gus Bah bilang? Kelasmu itu bukan debat, tapi ngaji. Ya, dan inilah ya akhirnya yang kurang dari kita teman-teman semuanya. Memang hak bicara itu milik semua orang, tapi nggak sembarang orang bisa berbicara, apalagi tentang Islam. Dan ini harus kita jaga kemurniannya teman-teman semuanya. Ini nauzubillah summa nauzubillah apa yang terjadi di sekarang ini kan. Nah, itu yang menjadi permasalahan kita dan itu harus kita jaga. Ya, maka Allah katakan seperti apa? Yuriduna ayutfi'un nurullah bi afwahihim. Wa ya'ballahu illa ayutimma nurrahu walau karihal kafirun. Yang mereka ini nih, orang-orang yang seperti itu hendak mematikan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang Allah lakukan? Allah akan melakukan sesuatu yang lebih daripada itu, yaitu menyempurnakan cahayanya Allah Subhanahu wa taala walau dibenci oleh orang-orang kafir. Ya. Jadi nggak bakal bisa kita apa namanya, sekeras apapun orang-orang berusaha untuk memadamkan daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan mulutnya, dengan kebohongannya, dengan fitnahnya, dengan menyalah-nyalakannya ini, kecuali dengan Allah akan menyinari dunia kita ini dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu teman-teman semuanya. Saya tutup dengan perkataan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan bahwa ya, barang siapa yang memusuhi waliku, barang siapa yang memusuhi guru-guru ini, dalam ini adalah masuk juga ke ulama, faqad azantuhu bil harb, maka aku telah mengumandangkan peperangan kepada dia. Ya, barang siapa yang memusuhi ulama-ulama, ya garis keturunan Nabi Muhammad secara ilmu dan secara nasab, apalagi teman-teman semuanya, maka Nabi Muhammad telah mengumandangkan perang bagi dia. Ya, teman-teman semuanya, tentu kita perang dengan dialektika, kita perang dengan apa sifat akademis kita. Maka dari itu hal-hal yang demikian kita bantah teman-teman semuanya. Dan buat Harry Pras ya, Bang, Abang lebih lama mungkin hidup dari saya. Abang, ayo sama-sama kita belajar. Ya, saya mahasiswa. Abang juga mungkin bisa belajar dengan teman-teman abang ataupun dengan lingkungan atau guru abang. Ya, untuk menjadi Islam yang kafah. Udkhulu fi silmi kafah. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Kita tutup dengan membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini, apa yang kita belajar, apa yang kita sudah lakukan, yaitu belajar bersama, semoga diberi kebermanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Salam akal sehat, tetap semangat fighting. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.